Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali Life for God membagikan sebagian daripada firman Tuhan. Kita renungkan bersama-sama teman-teman, agar jadi pedoman ya bagi kehidupan kita. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan dan merenungkannya, yuk sama-sama kita berdoa. Mari satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur atas anugerah Tuhan pada kami setiap hari selalu baru Tuhan. Sukacita, nafas kehidupan, damai sejahtera, bahkan kasih karunia selalu dilimpahkan kepada kami. Tuhan yang baik, kami anak-anak Tuhan kembali lagi ingin membaca sebagian daripada firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya firman pada pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan kami dapat memaknainya sehingga kami juga dapat menjadi pedoman, menjadikan pedoman bagi kami Tuhan, agar kami berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami. Kami alaskan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, nah hari ini kita membaca dari kitab Perjanjian Baru ya teman-teman. So teman-teman, kalau ada Alkitabnya boleh dibuka. Kita buka dari Galatia pasalnya yang kedua ayat 19 dan 20 ya teman-teman. Oke, saya bacakan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Nah, hari ini tema renungan kita teman-teman itu mengenai kepentinganku atau identifikasi dengan Kristus. Ya, ini mungkin menjadi satu problem ya buat kita semuanya. Oke, siapapun kita teman-teman, gak bisa kita pungkiri kebutuhan rohani kita yang tidak terelakkan adalah mati terhadap sifat dosa. Siapa sih yang gak mau nolak? Aku udah gak mau berdosa lagi, aku gak mau berdosa lagi, aku gak mau ini, gak mau itu, pokoknya yang hal-hal dosa aku gak mau. Tetapi perlu disadari teman-teman, ini bukan soal tekad tulus, tetapi tekad untuk meniru Yesus Kristus. Nah, ini yang mesti kita pertimbangkan teman-teman. Kadang-kadang kita berpikir bahwa aku gak mau berdosa lagi, tetapi tidak didasari ini ketulusan hati yang muncul teman-teman. Nah, mulai dari hari ini coba yuk sama-sama teman-teman. Ini bukan lagi mengenai identifikasi, bukan lagi mengenai kepentingan kita, tetapi ada identifikasi Yesus Kristus di dalam diri kita, pribadi lepas pribadi. Maka dari itu tuntunan Roh Kudus dibutuhkan. Nah, kita butuhnya adalah komitmen teman-teman. Masalahnya seperti judul renungan kita pada pagi hari ini, kepentinganku atau identifikasi dengan Kristus. Kebutuhan rohani kita masing-masing yang tidak terelakkan adalah kebutuhan untuk menandatangani akte kematian. Wah, serem nih ya. Dari sifat dosa kita. Jadi akte kematian kita tentang dosa itu dimunculkan. Kita harus menundukkan pendapat emosional dan keyakinan intelektual kita pribadi, serta dengan rela mengerahkan kedua hal itu menjadi satu keputusan moral untuk melawan sifat dosa, yaitu sifat yang melawan tuntutan apapun mengenai hak kita atas diri kita sendiri teman-teman. Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Oke, sampai situ aja.
Tapi Paulus gak berkata tuh, aku telah bertekad untuk meniru Yesus Kristus, atau aku sungguh-sungguh akan berusaha mengikuti dia. Artinya mengikutinya dalam konteks meniru betul-betul ya. Melainkan dia berkata, teman-teman, aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, atau dipersamakan identifikasinya dengan dia dalam kematian. Ingat, dalam kematian. Artinya Yesus mati, ya. Sebentar lagi kita akan mengingat rayakan Jumat Agung, akan hari kematian Yesus Kristus. Yesus mati untuk menebus dosa. Artinya ada akte-akte kematian kita terkait dosa-dosa kita, teman-teman. Paulus mau katakan, yuk sama-sama teman-teman, kita buang, kita matikan tentang dosa tersebut. Nah, pada saat mencapai keputusan moral ini dan bertindak sesuai dengan hal itu, maka semua yang telah dikerjakan Kristus tadi, atau Kristus kerjakan dulu untuk kita di atas kayu salib, dikerjakan untuk kita. Komitmen Tuhan sudah direalisasikan. Sekarang komitmen kita yang harus kita munculkan. Buatlah komitmen teman-teman kepada Tuhan untuk memberi peluang kepada Roh Kudus masuk dan memberikan kita kesucian daripada Yesus Kristus. Selanjutnya Paulus katakan, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Maksudnya kepribadian kita tetap ada, teman-teman. Tetapi motivasi utama kita dalam hidup kita adalah untuk memerintahkan diri kita berubah. Ego kita hilangkan, emosional kita buang. Apapun yang bersifat negatif kita buang. Karena tadi di awal kita mau buang akte kematian tentang dosa. Kita masih punya tubuh manusia yang sama, teman-teman. Tapi jangan biarkan iblis yang lama masuk dalam pribadi teman-teman sekalian. Selanjutnya, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Artinya bukan hidup kita yang rindu kita jalani tentang dunia, tetapi biarlah kita hidup di dalam iman anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Iman Yesus muncul di dalam diri kita pribadi, teman-teman. Tidak bisa dipungkiri, segala sesuatu yang kita kerjakan mungkin pada saat ini untuk menunjukkan sesuatu. Tetapi yang mesti teman-teman dan saya sadari adalah segala sesuatu pelayanan kita buat untuk Tuhan. Karena Tuhan melayani kita, teman-teman. Buat apa Tuhan mati di atas kayu salib? Buat apa Tuhan turun ke dalam kerajaan maut? Semuanya didasari karena ingin membuat, dalam tanda kutip teman-teman, akte kematian tentang dosa kita. Jadi teman-teman, sadari kepentingan kita kah? Atau kita mau mengidentifikasi dalam diri kita teladan Yesus Kristus muncul untuk dunia. Demikian renungan singkat pada pagi hari ini. Kiranya menjadi rema dalam kehidupan teman-teman dan saya. Mari teman-teman, sebelum saya tutup renungannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Bila mana saat ini masih muncul sikap egois kami, masih muncul
emosional kami Tuhan. Kami yang tidak mau mengalah, kami yang ingin selalu dimenangkan, tetapi oleh dunia. Buang Tuhan, bantu kami membuangnya. Kami hanya manusia biasa yang tak luput daripada kesalahan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, kami sebentar lagi akan mengingat rayakan akan kematian-Mu. Dan kami ingin juga merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan, biarlah kematian-Mu dan kebangkitan-Mu menjadi satu teladan untuk kami. Untuk kami sungguh-sungguh membuang dosa-dosa tersebut. Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin menjadi manusia yang penuh dengan teladan Kristus. Tuntun dan sertai kami Tuhan senantiasa, sehingga nama Tuhan semakin dan semakin lagi dipermuliakan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami. Terima kasih atas segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami. Dalam pengasihan Yesus Kristus, Anak Allah, dan dari Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, itulah renungan singkat kita. Kiranya menjadi rema dalam kehidupan kita teman-teman. Akhir kata, saya Monty mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan renungan podcast pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah melimpahi atas teman-teman, saudara sekalian, dan juga keluarga. Selamat beraktivitas. Have a nice day. And see you next time. Bye-bye. God bless you all. Shalom.